Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadli Yunus, kelas RPL semester 5 di STKIP Bina Mutiara Sukabumi jurusan PGSD. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rafdal S. Bakri sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menjelaskan materi ini. Baik, kita mulai dengan pengertian Microsoft Excel itu sendiri. Microsoft Excel adalah suatu program perangkat lunak atau software lembar bentang atau juga disebut dengan spreadsheet yang cukup terkemuka, serta sebagai alat analisis dan visualisasi serta manajemen data yang canggih yang bisa memenuhi kebutuhan akan pengaplikasian pengolah data sekarang ini. Kita sebagai guru sering menggunakannya untuk pengolahan data beasiswa, juga berguna untuk pengolahan nilai peserta didik. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang tabel. Nah, bagaimana cara membuat tabel di software Microsoft Excel? Di sini saya akan membuatnya pada versi Microsoft Excel 2019. Mungkin ada sedikit perbedaan tampilan atau user interface pada versi Excel yang lain, tapi secara garis besar sama. Baiklah, langkah-langkahnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Mari disimak. Jadi ada dua cara membuat tabel pada Excel. Yang pertama, cara membuat tabel Microsoft Excel dengan menu Insert Table. Jadi kita buat dulu datanya seperti biasa pada baris dan kolom. Misalnya sudah saya buat sebelumnya seperti ini. Nah, ini sudah diisi sel-selnya. Ini belum menjadi tabel ya, saudara-saudara sekalian. Jadi ini hanya data saja yang ada di dalam sel. Nah, langkah berikutnya adalah kita seleksi ya, atau di blok, di seleksi atau range-nya ini table array ya, saya disebutin seperti itu. Setelah diseleksi kita pilih pada tab insert, kemudian pilih group atau ribbon tables, ini ribbon tables, kemudian pilih table ini. Seperti itu ya. Nah, pada kotak berikutnya akan muncul sebuah option box atau kotak pilihan create table. Di sini pastikan rentang sel atau range data yang ingin Anda jadikan tabel sudah benar. Jadi di sini tertulis range datanya. Kemudian di sini ada pilihan centang my table has headers. Jika range data yang Anda jadikan tabel memiliki headers atau judul kolom, maka centang bagian my table has headers. Jadi kalau tidak dicentang, bagian atas tabel yang Anda buat akan muncul sebuah header baru dengan nama kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Tapi nanti bisa dirubah sebenarnya data tulisan kolom 1, kolom 2, dan seterusnya itu. Kalau sudah, kita klik OK. Seperti ini. Nah, ini sebuah tabel baru telah muncul di lembar kerja Excel Anda. Ada satu lagi cara dalam membuat tabel, yaitu dengan menu format as table. Untuk mengkonversi range data menjadi tabel Excel adalah dengan menggunakan menu format as table. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ini saya sudah kembalikan lagi tabel Excel tadi dengan sebelum menjadi tabel Excel itu sendiri ya. Kemudian caranya bagaimana? Cara yang kedua, pada tab Home, terus pada bagian Ribbon Styles ini, di situ ada pilihan, ada menu Format as Table. Nah, ini Format as Table, diklik saja. Nah, akan muncul desain tabel yang Anda kehendaki. Tinggal pilih sesuai dengan keinginan. Misalnya saya pilih yang ini ya. Nah, ini misalnya sama seperti tadi. Jadi
pastikan range data sudah benar. Terus jika ada judul kolom, judul tabel, tinggal diklik saja My Table has Headers. Kita klik OK. Nah, jadi tabel atau muncul di worksheet Anda tabelnya. Cukup mudah dipraktekkan, atau mungkin bisa juga dengan shortcut keyboard, yaitu dengan kita menekan saja CTRL dan T ya, CTRL plus T, atau juga bisa juga dengan CTRL plus L seperti ini. Gitu ya. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah menyeting atau memformat tabel menjadi ukuran yang proporsional sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama, untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris, Excel dengan mouse. Sorot indeks baris atau kolom sejajar pada sisi bawah atau atas ini, ya, untuk mengatur tinggi baris, dan bagian sisi kanan atau kiri sel untuk mengatur lebar kolom. Dan pastikan pointer mouse ini berubah menjadi seperti gambar ini, seperti ini, kanan kiri ya, dia berubah menjadi kanan kiri atau atas bawah. Kemudian lakukan drag mouse untuk menyesuaikan ukuran. Kita coba ini tingginya, kita drag. Nah, seperti itu. Ini untuk lebarnya bisa dirubah-rubah seperti itu ya. Terus cara yang berikutnya yaitu mengatur tinggi baris dan kolom dengan menu format. Misalnya seperti ini. Kita klik sel yang akan kita ingin rubah. Pada tab Home, Ribbon Cells, pilih format. Di sini ada row height dan column width. Nah, kalian tinggal mengisi nilainya saja untuk ketinggian baris. Di sini kita klik misalnya 25. Kita klik OK, enter. Dia akan berubah nilainya. Ini baris dengan ukuran nilai 25. Terus kemudian lebar kolom ya, di sini kita masukkan saja nilainya 15 misalnya. Kita klik OK. Nah, lebar kolom menjadi bernilai 15. Terus yang ketiga, dengan cara auto fit. Jadi auto fit ini memungkinkan pengguna untuk menyamakan ukuran kolom dan baris pada Excel sesuai dengan panjang data pada sel. Caranya seperti ini, kita blok dulu misalnya semua data range-nya. Sama tadi pada tab Home, Ribbon Cell, pilih format. Di sini ada auto fit row height dan auto fit column width. Auto fit row berarti dia fitkan atas bawah ya ketinggiannya. Kalau width ya lebarnya. Kita coba klik width di sini, kita coba. Nah, seperti ini. Jadi dia fit menyesuaikan dengan isi sel tersebut ya. Kita coba auto fit. Nah, seperti itu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang insert picture ya, menambahkan atau memasukkan gambar, clip art dan jenis gambar lainnya ke spreadsheet. Fungsi insert picture di sini dapat meningkatkan daya tarik visual dan membantu menyampaikan informasi dengan lebih jelas. Di Excel Anda dapat menambahkan banyak jenis file gambar, termasuk file berekstensi BMP atau GIF, JPG, JPEG, ada PNG dan TIF. Nah, untuk menyisipkan gambar dalam spreadsheet Microsoft Excel, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, pada tab Insert, nah tab Insert ini, pilih icon illustration, kita klik di sini. Terus kemudian pilih picture. Nah, di sini ada 3 ya. Kalau this device ini dia mengambil file gambar dari perangkat komputer kita atau dari hard disk yang sudah tersimpan di komputer atau laptop kita. Stock image ini adalah mengambil file gambar dari perpustakaan atau library yang ada pada aplikasi Excel itu sendiri. Terus yang ketiga, online picture, yaitu mengambil file gambar dari internet. Dan di dalam contohnya, di sini saya sudah membuat contoh tabel ya, ada tema, kelas, sampul buku. Di sini kita akan memasukkan gambar sampul buku tema 6 kelas 6. Jadi kita
klik saja tadi insert, ya, tab insert, icon illustration, pilih picture, kita ambil dari hard disk saja, this device, ya. Kemudian tinggal pilih filenya yang akan kita masukkan. Di sini tema 6. Nah ini, klik ini, kita klik kemudian klik insert. Nah dia akan muncul seperti ini ukuran default gambar tersebut. Nah ini bisa kita pindahkan kemana saja dengan cara mendragnya. Ya. Nah kemudian juga Anda juga dapat mengubah ukuran gambar dengan menggerakkan penunjuk mouse ke lingkaran. Nah ini lingkarannya ada beberapa lingkaran di sini. Lalu klik dan seret ke ukuran yang kita inginkan. Seperti ini saja, yang mana saja dari sini misalnya. Kita samakan dengan ini. Misalnya ya, kita masukkan ke dalam ini, kita paskan saja manual. Oke, kita drag saja. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, itu untuk insert picture cukup mudah, bukan? Baiklah, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang rumus atau formula lower, upper, dan proper. Di sini yaitu rumus perubah kapitalisasi huruf. Upper itu yaitu merubah semua huruf menjadi huruf besar atau kapital semua. Ya. Terus lower yaitu merubah huruf menjadi huruf kecil semua, kebalikan dari upper ya. Terus yang berikut ada proper. Di sini menjadikan setiap huruf pertama, setiap kata akan menjadi huruf besar. Kita praktekkan, kita coba di sini. Kita coba lower dulu. Formulanya adalah kita tuliskan saja sama dengan ketik lower formulanya. Ya, buka kurung, pilih yang mana akan dirubah menjadi huruf lower. Ya, kita klik di sini. Kita tutup kurung, enter. Nah, seperti terlihat di sini nama Abde Anugrah huruf awal semuanya itu menjadi huruf kecil semua. Ya. Sekarang upper. Upper yaitu merubah menjadi huruf besar semua, setiap huruf caranya sama dengan, terus kita klik saja, kita ketik upper, buka kurung, yang teksnya yang mana akan kita rubah, teks ini, tutup kurung, ya, enter. Nah, namanya sudah menjadi huruf besar semua. Nah, proper, bagaimana proper? Sama saja, kita ketik sama dengan, terus ketik proper sebagai rumusnya atau formulanya, buka kurung, kita pilih teksnya yang mana akan dirubah menjadi proper, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat di sini ya, sama ya. Di sini setiap kata, setiap awal kata hurufnya adalah kapital. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu tentang rumus atau formula if ya. Jadi rumus if ini merupakan salah satu rumus yang paling sering digunakan di Excel. Hasil yang kamu dapatkan dari fungsi if ini didasarkan kepada suatu proses evaluasi kondisi logika tertentu. Jika kondisinya benar, maka ia akan memberikan suatu hasil. Jika salah, maka ia akan memberikan hasil lainnya. Jadi misalnya ketika kita ingin menentukan status kelulusan siswa, contohnya bagi siswa yang lulus harus mendapatkan nilai rata-rata di atas 70, atau jika kita ingin memberikan penilaian menggunakan grade angka, misalnya ketika nilai 90, maka mendapat nilai A 81 sampai 89, mendapat nilai B dan seterusnya. Ya. Jadi rumus if ini bisa menggunakan 2 kondisi, 3 kondisi, 4 kondisi dan seterusnya sesuai kebutuhan. Contohnya yang 2 kondisi logika yaitu misalnya menentukan lulus dan tidak lulus. 3 kondisi, contohnya 3 kondisi misalnya menentukan grade baik, ya nilai baik, cukup atau kurang, ya, 3 kondisi. Ada yang 4 kondisi, contohnya menggunakan kita menentukan skala sikap ya, penilaian sikap, misalnya ada angka atau huruf grade A, B, C atau D dan lain-lain. Caranya yaitu, nah di sini saya sudah membuat tabel. Yang di sini tabel pertama fungsi if dengan 2 kondisi. Jadi di sini kita akan menentukan siswa yang lulus dan tidak lulus. Jadi 2 kondisi ya. Nah, di sini
syaratnya jika nilainya di atas 70, maka siswa tersebut akan dinyatakan tuntas atau lulus gitu ya. Terus rumusnya yang kita bisa tulis adalah sama dengan masukkan rumusnya if, buka kurung, logical testnya kita masukkan kondisinya ya. Di sini jika di sini C3 50 ya. Jika C3 lebih besar dari 69 berarti di situ di atas 69 berarti 70 ke atas ya. Di situ value if true jika memenuhi kondisi ini C3 lebih besar daripada 69, nilainya jika benar kita masukkan di sini tuntas misalnya. Tuntas dikasih kutip ya karena ini variabelnya kata ya, string, jadi kita harus pakai kutip. Kalau tidak kutip nanti error. Terus titik koma. Nah, value is false jika tidak memenuhi kondisi C3 lebih besar dari 69, maka dia disebutnya tidak tuntas misalnya. Jangan sampai lupa kasih kutip ya, kutip buka dan kutip tutup. Terakhir kita buka tutup kurung, kita enter. Nah, di sini berarti Abdi Anugrah dengan nilai 50 tidak memenuhi kondisi C3 atau C3 ini. Kondisinya tidak memenuhi karena nilainya di bawah 69, maka di sini tidak tuntas. Selanjutnya kita kopikan saja di sini ada tanda plus, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Di sini terlihat bahwa Alisa Yulia dengan nilai 95 tuntas, Fauzia dengan 85 tuntas, dan seterusnya. Terus di sini kita coba dengan fungsi if dengan 4 kondisi. Kita coba ya, misalnya nilai 90, 91 sampai dengan 100 itu dapat nilai A. Terus kondisi yang kedua, misalnya ada nilai 80, 81 sampai 89 kita masukkan grade B. Terus nilai 70, 71 sampai dengan 79 kita masukkan grade C. Dan di bawah 70 kita masukkan grade D. Bagaimana caranya? Sama. Ini disebut juga dengan if bertingkat. Ya, jadi sama dengan masukkan rumus if. Di sini logical testnya kita masukkan kondisinya. Jika C11 ya, koordinatnya C11 lebih besar dari 89, kita masukkan jika benar, jika terpenuhi, maka nilainya grade-nya A. Jangan dulu ditutup dulu atau kita masukkan nilai salahnya, kita lanjutkan lagi titik koma, kita masukkan lagi if yang kedua. Nah, disebutnya ini if bertingkat. Kita masukkan kembali kondisi yang kedua, C11 misalnya lebih besar dari 79, berarti di sini 80 sampai dengan 89 itu masuknya ke grade B. Ya, ke grade B. Kita masukkan saja, kita klik B. Terus titik koma, jangan dulu ditutup. Kita masukkan kondisi yang ketiga, sama, kita masukkan if lagi rumusnya. Sama, kondisi yang ketiga bagaimana kita tuliskan lagi. Jika C11 lebih besar daripada 69, berarti di sini dalam arti 70, 71 sampai dengan 79 itu nilainya kita masukkan C. Nah, setelah itu baru kita masukkan value if false. Jika kalau tidak terpenuhi kondisi yang kita sebutkan tadi, maka disebutnya false, akan membaca kondisi yang lain, yaitu kita masukkan D. Jangan lupa kutip ya, karena kita ini masuk data string. Terus kita tutup karena di sini ada 3 kondisi, kita masukkan tutupnya untuk beberapa kali ya, 3 kali. Ya, ini untuk menutup ini, yang ini untuk. Jadi kita tutupnya sesuai dengan if yang kita gunakan tadi. Kita enter saja. Nah, di sini kita bisa lihat berarti nilai Abdi Anugrah nilai 50, dia masuk ke grup grade D. Kita copy ke bawah. Nah, seperti itu. Ini sudah terlihat berarti 95 sudah masuk grade A, 85B, 69D, 71C. Demikian pembahasan dari saya kali ini. Saya harap materi ini dapat berguna bagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.